الرحيم نويت التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Kita masih mengkaji kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Adab-adab Islam di dalam mengatur rumah tangga. Kitab ini karya salah seorang muhaddis, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan kita masih berada, dan ini mungkin terakhir, hari ini terakhir di dalam bab adab suami istri. Dulu pertemuan awal kita banyak tentang adab-adabnya suami. Nah, sekarang ini kita masuk ke adab-adabnya istri. Udah beberapa pertemuan dan ini adalah pertemuan yang terakhir. Selanjutnya itu kalau yang ada di kitab ini itu adab urusan hubungan suami istri, adab-adabnya. Cuma saya nggak tahu ini. Saya lompati atau saya baca wallahu a'lam karena lihat sikon juga. Kadang kalau yang dengar anak kecil kan nanti jadinya bahaya nanti. Dikira kok di masjid ceramahnya kok isinya begini. Atau nanti mungkin saya ringkes gitu aja, saya itu nanti masuk ke bab berikutnya ya. Dan wa minat ta'ati, di antara bagian taat kepada suami, an la takhruja min baiti zawjiha illa idza adina laha sarahatan. Dan di antara taatnya istri kepada suami yaitu tidak keluar dari rumah suaminya kecuali mendapatkan izin yang jelas. Mendapatkan izin yang jelas. Jadi bab istri boleh nggak keluar rumah tanpa izin suami? Nanti akan kita jelaskan di sini detail. Makanya ngajinya, taklimnya jangan sepotong-sepotong. Jadi kalau Anda akhirnya nggak paham, berarti Anda yang lihatnya sepotong-sepotong. Ya, dengarkan sampai tuntas pembahasan masalah izin bagi perempuan untuk keluar rumah. Saya akan terjemahkan dulu, nanti baru akan saya terangkan satu persatu. Ya. Termasuk taat adalah seorang perempuan tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya suami. Sudah di sini gimana? Fatakhruju hina idzin. Sudah diizini ya keluarnya muhtashimatan, malu-malu bin sabighatin, dengan pakaian yang panjang. Nah, bukan dengan pakaian yang ketat. Mutatallibatan al-bu'da 'anil a'yun, berusaha agar tidak dipandangi oleh orang. Berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian. Mutaharriyatan jahda istita'atihima, berusaha dia itu semaksimal mungkin antasira fi syawari allati lasdihama fiha, berjalan di jalan yang tidak ada desak-desakan di dalamnya. Dunal aswaq, bukan pasar-pasar, wa syawari al-kabirah, ataupun jalan-jalan yang besar yang banyak orang, wasahatil amah, atau lapangan-lapangan umum. Nah, wa biqadri ma yakunu fiha min dinin wa syarafin yakunu amaluha ala hadza. Kadar perempuan itu, urusan agamanya dan kemuliaan perempuan itu
tergantung bagaimana perempuan itu mengamalkan di dalam hal ini. Dan telah meriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Abu Dawud dan Ibn Asakir dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min haditsin syarif. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, wa an la takhruja min baitihi illa biidnih. Fa in fa'alta la'anahallahu wa malaikatuhu hatta tatuba aw tarji'a. Qila wa in kana zaliman, qala wa in kana zaliman. Ada satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan selayaknya bagi istri tidak keluar dari rumah suami kecuali dengan izinnya suami yang jelas. Bukan izin ngambang, tapi izin yang jelas. Kalau sampai keluar rumah tanpa seizin suami, maka Allah akan melaknatnya. Malaikat akan melaknatnya sampai istri itu tersebut taubat dan pulang. Ini walaupun kata-katanya tatuba au tarji'a, aunya bimakna wau, bimakna dan, taubat dan pulang. Tertanya, wa in kana dzaliman, kalau suaminya zalim gimana? Wa in kana dzaliman, sekalipun suaminya zalim, tetap wajib bagi istri untuk tetap di rumah kecuali suami yang mengizinkan baru boleh keluar rumah. Sekarang ini baru bab pertama ya, ini baru yang bagian pertama. Saya akan jelaskan sekarang. Termasuk taat, yaitu perempuan tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Perempuan tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Ada nanya, nah sekarang gimana kalau keluar rumah tanpa seizin suami? Misalkan ada sesuatu dan lain sebagainya. Gini ya. Hukum perempuan keluar rumah ditinjau dari izin suami. Pada hakikatnya sebenarnya perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izinnya suami secara jelas. Suami ngasih izin, tidak apa-apa, silahkan. Itu izin suami jelas, baru boleh perempuan itu keluar rumah. Atau perempuan itu menyangka dengan persangkaan yang kuat, bahwasanya saya memang belum dapat izin, tapi saya yakin suami saya pasti ridho kalau saya itu keluar rumah. Dan memang sudah, saya itu kalau pergi ke sini itu suami pasti ridho. Dia benar-benar yakin dengan persangkaannya nih kalau suaminya pasti akan ngizini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan keyakinan itu dinyatakan boleh dijadikan landasan untuk perempuan itu keluar rumah jika memang suami nggak pernah melarang atau perempuan itu nggak benar-benar tahu kalau suaminya itu tidak ada kecemburuan kalau istrinya itu pergi ke tempat itu. Begitu. Saya ulang lagi ya, biar jelas. Hukumnya perempuan keluar rumah apabila ditinjau dari izin suami. Yaitu perempuan pada hakikatnya tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizin suami. Kalau suami mengizinkan dengan izin yang jelas, maka diperbolehkan bagi perempuan itu untuk keluar rumah. Atau memang suami nggak ngasih izin yang jelas, atau suami mungkin nggak ada di rumah, tapi perempuan itu tahu, ini kalau saya keluar pasti suami saya itu ngizini. Karena sudah berulang kali saya keluar begini dan suami itu tetap ngizini, berarti saya keluar nggak ada masalah. Gimana kalau dia nggak dapat izin tapi dia punya persangkaan suami bakal ngizini, maka diperbolehkan bagi perempuan itu keluar rumah. Kenapa? Karena dia punya sangkaan suaminya akan mengizinkan dia. Nah, sangkaan ini, jadi keluar rumah atas dasar sangkaan ini tidak berlaku jika satu, suami udah pernah ngelarang, kamu nggak boleh ke sana. Yang kedua, suaminya itu pencemburu yang sekiranya kalau dia keluar ke situ pasti suaminya akan cemburu. Maka dia keluar rumah dengan dasar saya sudah menyangka suami saya boleh, nggak bisa. Harus dengan izin yang jelas. Bisa dipahami ya? Contoh. Seorang istri mau pergi ke rumah temannya. Katakanlah nama temannya Siti. Nama Siti itu kan paling umum.
Ya, kalau ada kesamaan nama, ya berarti bukan Siti yang Anda, tapi Siti yang orang lain gitu aja dah. Perempuan mau izin ke rumahnya Siti. Boleh enggak dia keluar ke rumahnya Siti? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Harus dengan izin suami. Satu, ya. Atau dia nyangka, saya ini udah bolak-balik ke rumah Siti dan diizini. Sekarang ini ada urusan penting, kalau saya ke rumah Siti pasti diizinkan sama suami saya. Ya enggak apa-apa. Sudah berulang kali dan diizini kok. Enggak apa-apa. Dengan catatan kalau suaminya enggak pernah ngelarang. Misalkan suaminya barusan ngelarang, jangan ke rumah Siti lo ya. Atau suaminya pencemburu, tahu mungkin kalau ke rumah Siti itu suaminya enggak seneng. Karena dia cemburu lah, mungkin karena takut kalau ketemu sama suaminya Siti. Takut ketemu sama adiknya Siti atau kakaknya Siti, terus suaminya cemburu. Lah kalau gitu ya berarti tidak boleh ke rumahnya Siti kecuali dengan seizin suami. Ini masalah izin jelas ya. Nah, yang enggak jelas silahkan tanya ke nomor yang biasanya. Usia berapa? Itu 081 8025 47028. Gitu ya. Kemudian setelah itu yang berikutnya, jadi masalah izin jelas ya. Jadi perempuan pada hakikatnya tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizin suami, atau ada sangkaan yang kuat suami akan ridho kalau dia pergi ke tempat itu, gitu ya. Walaupun tetap yang paling aman ya sebenarnya ya minta izin kepada suami lah. Untuk suami-suami, kalau Anda sering pergi dan istri Anda tuh termasuk tipe yang sering ke tempat-tempat tertentu dan Anda izinkan, tidak ada masalah. Anda bilang gini, kalau saya pergi, kamu kalau mau keluar rumah, ke rumah ibumu atau ke rumah ibuku atau ke rumah adikmu, tidak apa-apa. Jadi sekalipun nggak pamit, tidak apa-apa. Itu boleh suami begitu ya. Jadi suami ngomong dari awal, tidak ada masalah begitu. Suami ngomong dari awal, kamu kalau ke rumah ibumu atau ibuku atau adikmu, nggak apa-apa. Itu boleh, gitu ya. Lalu suami nggak mengizinkan, ya tidak boleh. Mau kondangan, ini sudah dijemput. Yang jemput mobilnya Velfire. Suami mengizinkan enggak? Enggak, ya tidak boleh. Nekat, saya nggak peduli, saya tetap mau berangkat. Berarti perempuan itu dilaknat Allah, dilaknat malaikat selama perjalanan sampai dia tobat dan pulang. Lalu dia cuma pulang nggak tobat, dia tetap dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Urusan izin ini harus berhati-hati. Kenapa? Anda sudah nikah, jangan kayak orang yang belum nikah. Orang belum nikah nggak pakai izin suami. Tapi kalau Anda sudah nikah, Anda punya suami, hargai suami Anda. Anda bisa bayangkan kalau seandainya nggak ada syariat istri harus keluar minta izin. Betapa bingungnya suami di tengah jalan ketemu sama istrinya. Loh, ketemu sama istri saya di tengah jalan. Ini kan kayak orang lain akhirnya. Nah kan nggak kayak suami istri. Kok bisa istrinya keluar, suaminya nggak ngerti. Saya dipahami ya? Gitu. Poin yang kedua adalah perempuan kalau mau keluar rumah dengan seizin suami boleh, tapi juga jaga adab ketika di luar rumah. Apa inti adab ketika di luar rumah? Adalah rasa malu. Katakan di sini gimana? Suruh pakai pakaian yang lebar, jangan pakai pakaian yang ketat. Pakaian ketat itu gimana sih lekuknya? Jawabannya itu gimana sih batasnya? Pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Jadi kalau lekuk tubuhnya kelihatan, itu berarti pakaiannya masih ketat. Lekuk tubuh kelihatan berarti pakaiannya masih ketat. Jadi harus seakan-akan tidak ada lekuk tubuhnya sama sekali kalau pakai pakaian itu. Itu. Nah, sekarang ini perempuan kadang-kadang pakaiannya longgar, di pinggangnya ada talinya diikat. Ya jadinya lekuk tubuh kelihatan semuanya kalau begitu. Nggak boleh ya. Jangan beli untuk perempuan-perempuan pakai pakaian yang pinggangnya itu diikat. Sehingga nanti kan bentuk itu, batu pinggangnya kan ada bentuknya begitu. Itu tidak boleh. Itu hukumnya haram gitu. Jadi pakai pakaian yang longgar. Jadi jangan sampai pakaiannya itu ketat. Apa definisi ketat? Menampakkan lekuk tubuh.
tampaknya lekuk tubuh bagi setiap orang kan punya definisi yang berbeda. Silahkan tanyakan pada diri Anda sendiri. Ini nampak apa enggak lekuk tubuhnya? Itu. Jadi pakai yang longgar gitu ya. Dan setelah itu kemudian usahakan dirimu tidak menjadi pusat perhatian. Pakaiannya longgar tapi Masya Allah warnanya kayak pelangi. Warnanya kayak pelangi. Lah orang kalau lihat noleh apa enggak? Noleh kan? Lah jangan kalau begitu. Kenapa? Kamu jadi pusat perhatian. Begitu. Paham ya? Nah, jangan yang begitu. Atau pakai warna yang nyala. Orange. Kayak jeruk sankis. Nyala. Tuh orang lihat langsung kayak minum es jeruk rasanya. Ya enggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Bisa jadi haram. Atau pakai parfum. Ini bajunya bau. Saya cuma pakai parfum hanya dikit nutupi baunya baju ini aja. Asalkan enggak tersebar baunya, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai parfum yang baunya itu menyengat, sampai sekiranya orang lewat itu bisa mencium aromanya, maka hukumnya haram. Saya dipahami ya? Ini ilmu ini. Yaitu jangan cari tempat yang desak-desakan, cari tempat yang sepi, tempat yang sekiranya tidak berdesak-desakan. Itu adalah adab-adab ketika mau keluar rumah. Nah, ada satu kisah ini ada di dalam ayat suci Al-Quran dan ini penting baik suami ataupun istri. Ini baik suami ataupun istri itu penting untuk mendengarkan kisah ini. Jadi istri juga harus ada rasa malu, maka suami pun juga harus ada rasa malu. Surat ini ada di kisah Nabi Musa yang saya tadi baca di tafsir surat Al-Qasas ayat 23 sampai 25. Langsung saya masuk ke intinya ya. Jadi Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun dan kaumnya, Nabi Musa itu pergi sampai akhirnya sampai di Madian. Sampai di Madian Nabi Musa, kemudian mendatangi sumber air. Ketika itu Nabi Musa menyaksikan ada peristiwa yang aneh. Jadi ada dua orang perempuan, yang perempuan itu narik-narik hewannya itu, hewannya itu pengen menunjuk patah tapi ditarik-tarik gitu. Setelah itu Nabi Musa mendatangi perempuan itu. Musa nanya, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian kok di sini?" "Iya, kita ini mau ngasih minuman hewan kita. Tapi kita nggak akan ngasih minuman ke hewan kita karena di tempat air masih banyak orang-orang penggembala yang lain, laki-laki yang lain. Kita nggak mau berdesak-desakan ke sana. Wa abuna syekhun kabir." Mungkin Nabi Musa sempat nanya, kok yang ngasih kok perempuan, kok nggak laki-laki? Perempuan ini jelaskan, wa abuna syekhun kabir. Ayah kami itu adalah seorang yang sudah sangat tua. Jadi mau nggak mau kita yang ngambil bawa hewan ternak ini untuk kita kasih minum. Nanti satu Nabi Musa AS datang ke sana. Itu tempatnya katanya sumur itu ditutup pakai batu. Batu itu biasanya itu 10 orang yang ngangkat baru bisa dibuka. Nabi Musa sendirian ngangkat batunya. Itu kalau ada orang dipukul sekali sama Nabi Musa mati ya pantas ya. Di batu harusnya diangkat sama 10 orang. Ini diangkat sama 1 orang. Diangkat sama Nabi Musa, kasih minum. Setelah itu Nabi Musa AS duduk bersandar di pohon begitu. Kemudian Nabi Musa AS doa. Doa apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku ini ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan. Ya Allah, aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan. Di surat Al-Qasas ayat 24,
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah setelah itu akhirnya setelah Nabi Musa itu bersandar, tiba-tiba dari salah satu di antara perempuan itu datang. Nah di sini diceritakan dalam Al-Quran dengan detail, tamshi ala istihyain. Perempuan ini salah satu di antara dua perempuan. Tadi kan dua perempuan kan, salah satunya datang. Datang itu berjalan dengan malu-malu. Malu-malunya tuh gimana? Jalannya tuh jalannya orang yang pemalu gitu loh. Dan dia nutupi wajahnya pakai pakaiannya. Lalu bilang, kamu dipanggil sama ayah saya. Mau dikasih balasan karena kamu ngasih minum ke hewan ternak kita. Akhirnya setelah itu ke rumahnya ayahnya si perempuan ini, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Menurut sebagian riwayat tafsir, sebagian besar mengatakan itu Nabi Syu'aib. Itu ketika Nabi Musa jalan, Nabi Musa nggak mau jalan di belakangnya perempuan. Dia mengatakan apa? Enggak, saya yang di depan, kamu yang di belakang. Bahkan dalam riwayat dikatakan itu Nabi Musa kalau mau belok kanan nih perempuan itu lempar batu kanan, nanti Nabi Musa belok kanan gitu. Kenapa? Karena angin sedang kencang. Nabi Musa nggak mau ketika perempuan itu di depan nanti terhembus angin, kelihatan sedikit dari anggota badannya perempuan itu. Nabi Musa nggak mau. Nah, Anda bisa bayangkan. Jadi Nabi Musa pemalu, nggak mau lihat yang bukan mahramnya. Yang perempuan juga pemalu, nggak mau dilihat sama yang bukan mahramnya. Nah, itulah rasa malu yang sesungguhnya. Saya dipahami ya? Anda bayangkan, kalau sampai Al-Quran menceritakan dengan detail, tamshi ala istihyain, berjalan dengan malu-malu, maka jalannya perempuan itu dengan malu, itu adalah pelajaran penting untuk kita semuanya dan untuk perempuan yang ada di zaman sekarang ini. Rasa malumu adalah kemuliaanmu. Loh, kamu gak malu, maka berarti gak ada kemuliaan dalam dirimu. Perempuan itu dihargai karena punya rasa malu. Begitu. Rasa malu bagi laki-laki baik, tapi bagi perempuan itu jauh lebih baik. Itu ya. Makanya sekarang ini harus dibangkitkan lagi rasa malu. Boleh dibangkitkan rasa malu. Anda bisa bayangkan indahnya luar biasa kan itu. Perempuannya malu nutupi wajahnya. Ketika mau jalan, Nabi Musa nyuruh perempuan itu di belakang. Nabi Musa nggak mau lihat. Perempuannya juga nyaman karena tidak dilihat. Jadi kalau ada yang nanya, Habib, apa definisi rasa malu bagi seorang wanita? Ketika seorang wanita itu merasa tidak nyaman, merasa risih ketika dipandangi oleh laki-laki, maka berarti wanita tersebut sudah punya sifat pemalu. Namun ketika ada wanita tersebut merasa nyaman, bahkan sengaja berdandan agar menjadi pusat perhatian, pengen dipandang oleh laki-laki, maka itu berarti wanita tidak tahu malu. Nah, tinggal pilih mau mana, jadi wanita yang pemalu, yang dipuji dalam Al-Quran, atau jadi wanita yang tidak tahu malu. Jadi pahami ya? Mudah-mudahan insyaAllah istri-istri kita, anak perempuan kita jadi wanita yang pemalu semuanya insyaAllah ya. Dan kita juga jadi orang yang malu lihat auratnya perempuan yang lain sebagaimana Nabi Musa alaihis salam. Amin. Allahumma amin. Bahasa ini jelas ya? Itu sifat malu. Nah, sifat malu itu penting. Malu itu penting. Nabi Muhammad SAW, beliau dalam hadis meriwayatkan ada 4 hal. Ini adalah termasuk sunnahnya para rasul. Padahal ini sunnahnya para rasul. Apa itu? Nikah, pakai wangi-wangian, pemalu, siwak. Ini 4 hal ini. Jadi kalau Anda udah punya 4 hal ini, ya nikah. Atau misalnya sudah berkeinginan nikah walaupun belum dapat jodoh umpama ya. Kadang-kadang ini belum nikah berarti belum niru. Tidak usah niat mau nikah. Dan Anda senang dengan wangi-wangian, jadi Anda nggak mau keluar baunya nggak enak. Dan setelah itu Anda juga senang sikatan pakai siwak, dan Anda punya sifat pemalu, berarti Anda sudah mirip dengan para rasul. Gitu. Nah, malu itu dipuji. Ada hadis al-haya'u minal iman.
malu itu sebagian daripada iman. Artinya apa? Orang yang malu itu nanti dia takut sama Allah. Ya Allah, Allah udah ngasih saya nikmat, masa saya ini masih durhaka kepadamu? Ya Allah, saya gak mau durhaka sama Allah. Anak yang malu, dia akan berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua sudah bayarin saya sekolah, masa saya belajarnya gak beneran? Orang tua sudah masukkan saya ke pondok pesantren, masa saya belajarnya gak serius? Malu. Itu namanya malu sebagian daripada iman. Habib, saya ini kalau mau datang pengajian rasanya malu. Kalau ke warung nggak malu, berarti bukan pemalu. Itu namanya pengecut. Takut ke tempat yang baik, tapi nyantai ke tempat yang buruk. Bukan pemalu itu namanya. Malu itu al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau ketika menerangkan tentang fase pertumbuhan anak. Anak itu tandanya dia itu punya akal adalah ketika anak itu sudah merasa malu. Ketika anak itu punya akal sempurna, maka anak itu sudah merasa malu. Nah, ketika anak itu sudah merasa malu, maka di saat itulah orang tua harus mentarbiyah dengan mengarahkan agar rasa malu itu tetap ada pada diri anak sambil dihiasi dengan adab-adab yang baik. Jangan malah orang tua ini salah mentarbiyah, rasa malunya malah dihilangkan. Anak dulu masih kecil mungkin makan sampai kotor, nggak apa-apa, tapi begitu dia udah mulai mikir, dia mulai takut, lo makan jangan sampai ngotorin, mulai malu dia kalau sampai makannya itu jatuh. Jadi orang tua mau mensupport, nggak apa-apa, makanmu jatuh tuh biasa. Loh, ini orang tua nggak beres. Dulu mungkin mandi keluar kamar mandi nggak pakai baju, masih kecil, wah biasa, mungkin ketawa-ketawa. Udah agak gede, malu. Jadi orang tua terus ngajarin, nggak apa-apa, anduknya copot aja. Loh, buat anaknya nggak malu, salah. Anak itu berkembang akalnya, tandanya adalah ketika dia sudah punya rasa malu. Begitu anakmu sudah punya rasa malu, maka didik anak itu untuk tetap malunya itu di jalur yang pas. Kemudian saya itu dididik dengan adab-adab yang bagus, karena anak itu sudah akalnya sudah sempurna, sudah mulai berfungsi dengan baik. Begitu. Adalah. Kemudian saya itu yang berikutnya, wa minat ta'ati an la tasuma naflan illa bi'idnih. Di antara termasuk taatnya istri pada suami adalah tidak puasa sunnah kecuali dengan seizin suami. Fa in fa'alta duna isti'dzanihi wa kana hadiran ghaira musafirin kana hadduha min shaumiha ju'aha wa atshaha. Wa anta dzama wa la yaqbalallahu minha wa li zawjiha al-haqqu fi an yuftiraha in lam tasta'dzinhu. Termasuk taatnya istri kepada suami adalah tidak puasa sunnah kecuali dengan seizin suami. Seandainya istri puasa sunnah tanpa izin suami, padahal suaminya ada, bukan suaminya itu nggak musafir, suami ada di situ, maka istri nggak dapat apa-apa dari pahala puasa sunnahnya kecuali hanya lapar dan haus, dan dia berdosa dan Allah nggak akan menerima. Bahkan suaminya punya hak untuk nyuruh istri itu membatalkan puasanya jika puasa adalah puasa sunnah. Adapun kalau puasa wajib kayak puasa Ramadan, maka tidak perlu izin suami. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, intinya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya istri itu tidak boleh melarang suami untuk mendekatinya. Mendekati dalam tanda kutip ya. Kan dikatakan sekalipun di atas punggung unta, suaminya mau suruh melayani. Dalam artian tapi maksudnya, kayak apapun keadaanmu, kalau suaminya kepengin suruh melayani. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau misalkan istri sakit, kalau sampai melayani bisa kena sakit, ya berarti tidak wajib ya, tanpa ada madharat tentunya. Dan jangan sampai puasa 1 hari pun kecuali dengan izinnya suami. Nah ini maksudnya apa? Ketika suami itu ada hajat kepada istri, dalam tanda kutip hajat itu, maka sebisa mungkin istri itu melayani suaminya. Kalau memang istri nggak bisa karena ada udzur, maka sampaikan pada suaminya dengan baik-baiknya. Nggak boleh adalah istri nggak ada udzur,
tapi akhirnya nggak mau melayani suaminya itu adalah yang diharamkan menurut syariat. Begitu kajian kita di malam hari ini. Yang mau nanya di masjid ada pertanyaan? Yang mau nanya WhatsApp ke 081 8025 47028. 081 8025 47028. Untuk yang di masjid ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan kah untuk yang teman-temannya ada di masjid? Tidak ada ya? Saya baca di sini. Ini 3 pertanyaan sama semuanya. Istri pengen pengajian, tapi tidak diizinkan oleh suami. Apakah berangkat pengajian harus seizin suami? Nah, kalau istri itu nggak bisa sholat, suaminya nggak bisa ngajarin sholat, maka istri wajib keluar ke tempat ustadzah yang bisa ngajarin istri sholat. Sekalipun suami nggak ngizini, nggak apa-apa. Atau kalau nggak ada ustadzah, boleh ke tempat ustadz, tentunya ngikuti syariat ya. Kalau tidak boleh berduaan dengan ustadznya, tapi tetap ada mahramnya. Betul ustadz untuk belajar sholat itu boleh. Tapi kalau ilmu-ilmu yang bukan wajib, bukannya darurat seperti apa? Ilmu misalkan begini ya. Sebenarnya ya penting, tapi kan bukan ilmu yang darurat. Itu maka tetap harus seizin suami. Apalagi sekarang sudah ada live streaming. Berarti istri tidak harus pergi diam-diam ke pengajian. Tapi saya tuh kepingin, kenapa? Karena begini Pak, bagi kaum istri, bagi ibu-ibu, pengajian itu sebenarnya bukan hanya sekedar pengajian, ada hiburannya juga, keluar, dengarkan, kan seneng gitu. Gimana? Nah, kalau Anda kepingin berangkat, ya Anda rayu suaminya biar ngasih izin. Masa enggak bisa ngerayu suaminya? Dirayu-rayu lah. Nanti saya berangkat pengajian, nanti bapak saya doakan cari rezekinya lancar, rezekinya ngerojok, dapat duit 10 miliar. Insyaallah nanti diizinkan sama suaminya, insyaallah itu. Itu. Yang berikutnya, yang nanya sebut ke daerahnya aja, enggak usah nama. Assalamualaikum. Wanita upload foto ke medsos, apakah wanita yang tidak punya rasa malu? Kalau ada seorang wanita upload foto ke medsos, tujuannya biar dilihat atau biar nggak dilihat? Biar dilihat, makanya dia upload ke medsos. Dia dandan dan senang kalau ada orang yang lihat, senang kalau yang nge-like banyak. Ya nggak punya rasa malu. Selesai. Dan upload foto di medsos itu sebagian ulama menyatakan ada madharat dan bisa jadi itu hukumnya haram ya. Sebaiknya nggak usah upload foto di medsos. Assalamualaikum Habib, ini Malang juga. Gimana jika suami tidak mau membantu tugas istri sama sekali, seperti mengganti popok anak? Loh ya itu tugasnya istri. Kalau suami nggak membantu sama sekali, ya mungkin suami nggak bisa. Gini aja, wahai istri-istri, kalau suami misalkan suruh bantu tugas istri nggak mau atau belum mau, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Anda terima aja dengan senang hati. Kenapa? Karena memang suami nganggap mungkin tugas saya itu mencari nafkah, bukan ganti popok dan lain sebagainya. Walaupun istri itu perlu ditemani dalam menjalankan tugas. Makanya suaminya kalau ganti popok mungkin tidak semua suami bisa. Saya aja nggak bisa mungkin ganti popok, susah. Tidak semua suami bisa. Ya saya bisa deh, pernah ganti popok juga. Tapi berapa kali lupa ya,
jarang tapi maksudnya tidak semua suami bisa ganti popok. Mungkin ada yang tidak luwes atau gimana, yang suruh ganti popok. Ya terus gimana, misalkan bantu-bantu belikan masakan dan lain sebagainya begitu ya. Itu mungkin. Ya, dan suami suruh ganti popok, besok nanti akhirnya lama suaminya suruh nyusui juga akhirnya. Ya tidak bisa, itu tugasnya istri itu ya. Itu tugasnya istri. Ya suami yang baik itu sekadar membantu tugas istri. Kalau suami tidak mau bantu tugas istri, ingat-ingat nih. Wahai suami, kalau Anda nggak bisa bantu tugas istri, setidaknya hargailah istri ketika bertugas. Dan terima kasih, kamu sudah ngurusi anak-anak, kamu sudah ngurusi rumah. Kamu ini perempuan calon surga, maaf saya belum bisa bantu. Gitu. Sudah nggak mau bantu, buat repot. Nah ini kan suami-suami nyebelin ini. Bantu nggak, ngerepotin ya. Istri yang mesti repot ngurusin anak, suami minta kopi. Kopi dikasih buatkan, kurang manis, kasih gula lagi kemanisan. Ini suami begitu kan repot. Takutnya lo kopinya dicampur sama rinso, akhirnya bahaya nanti itu suaminya. Jadi kalau suami nggak bisa bantu tugas istri, ya udah. Tapi hargailah istri yang sedang bertugas. Begitu. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum, Bib. Apa pertanyaannya? Cuma Bib dok. Assalamualaikum Habib dari Sidoarjo. Gimana sikap kita terhadap anak kecil yang keluarganya non muslim? Ya perlakukan dengan baik. Nah, kalau ngasih hadiah kan tidak harus ke muslim aja ya. Ngasih hadiah ke non muslim boleh, perlakukan dengan baik. Anda perlakukan yang baik, Anda tunjukkan kasih sayang. Siapa tahu karena Anda baik dia akan masuk Islam suatu saat nanti. Saya dulu punya tetangga muslim baik banget, akhirnya masuk Islam karena Anda baik sama dia. Malah luar biasa. Ya tetap baik dong kepada anak kecil tetangga yang non muslim. Gak ada masalah. Islam itu ngajak untuk berbuat baik kepada siapapun juga. Anda punya tetangga non muslim, kesusahan Anda bantu, boleh. Yang nggak boleh itu yang berkaitan dengan ibadah, umpama daging kurban atau zakat fitrah, ya jangan ke non muslim. Tapi kalau urusan hadiah, Anda mau ngasih bantuan, mau ngasih sumbangan, silahkan, malah bagus. Bagus, kenapa? Siapa tahu itu juga dapat pahala niat dakwah juga, begitu. Amalan supaya anak tidak rewel. Waduh. Agar anak tidak rewel, yaitu kasih makan yang banyak. Dan biarkan dan suruh tidur yang cukup. Karena Anda bacain Yasin, kalau anaknya kurang lagi lapar atau lagi ngantuk, ya pasti rewel. Lagian kalau punya anak ya harus siap ngedepin rewelnya anak. Ya. Mau punya anak ndak rewel, boneka itu ndak rewel sama sekali itu boneka. Rewel tinggal cabut baterainya selesai. Jadi jangan menyimpang dari sunatullah gitu loh. Punya anak rewel itu ya wajar. Jadi kecuali kalau rewelnya ndak wajar ya. Semalam nangis terus, ya berarti ada sesuatu. Bawa ke dokter, mungkin sakit. Mungkin sakit. Tapi kalau anak saya ndak boleh rewel sama sekali, ya ndak bisa. Namanya anak kecil itu ya rewel. Anak saya tidak boleh bertingkah. Anda cuma punya anak kayak patung diam terus, Anda mesti pusing. Anak saya kok diam terus ya. Anda punya anak tingkah terus, Anda pusing juga. Ini kok tingkah terus ya. Ya gimana lagi? Itu manusia ini tidak ada puasnya. Anak rewel itu biasa. Anak bertingkah itu biasa. Ya jalani tugasmu sebagai seorang tua. Dan itu yang mendatangkan pahala ngerawat anak. Kenapa? Anak rewel, anak tingkah tetap dirawat sama orang tua dengan penuh sabar gitu. Nanti akhirnya muncul lagi pertanyaan. Orang anak nanya, gimana biar orang tua saya sebelum tua sudah mati? Kenapa? Orang tua kalau sudah tua ngerepotin banget. Sunatullah. Assalamualaikum. Bagaimana hukum seorang wanita yang berhubungan dengan laki-laki di medsos seperti via WA atau FB? Dari Bojonegoro. Ya, kalau itu hubungan dengan yang bukan mahram dan tidak ada hajat, haram ya.
Nggak boleh. Intinya sebaiknya dihindari kecuali benar-benar ada hajat dan darurat. Jadi jangan mudah perempuan berhubungan dengan yang bukan mahramnya di WhatsApp. Itu juga laki-laki juga jangan menanggapi curhatan-curhatan dari para wanita. Ada niatnya curhat, lama-lama setan masuk. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik, begitu. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap istri jika suami selalu asik dengan HP ketika di rumah, pada seharian sudah sibuk di luar rumah? Nah, ini. Saya akan memberikan nasihat untuk suami, juga ada nasihat untuk istri. Nasihat untuk suami, kalau Anda sudah di rumah, maka aktivitas dengan HP kalau bisa diminimalisir. Begitu juga istri, aktivitas dengan HP diminimalisir. Rayakan quality time, waktu yang berkualitas antara Anda dengan pasangan Anda. Itu ya. Kalau ada di rumah, Anda sudah seharian sibuk di luar rumah, nggak ketemu, ada quality time. Ada untuk suami juga jangan banyak mainan HP, istri pun juga jangan banyak mainan HP. Dan suami sama istri sudah di tempat kayak kasur sama-sama di bantal, satu megang HP, satu megang HP-nya, Masya Allah. Deket jasadnya tapi rohnya jauh semuanya, satu mikir kemana, satu mikir kemana. Jadi quality time itu penting. Yang kedua, untuk para istri, jadikan diri Anda lebih menarik dibandingkan HP-nya suami. Anda masa kalah sih sama HP-nya suami? Anda harus lebih menarik dibanding HP-nya suami. Buat suami Anda tuh lebih tertarik sama Anda dibanding sama HP-nya. Ya kalau misalkan suami masuk ke rumah Anda, misalkan wajah isinya balsem, badan bau terasi, suami masuk ke kamar sama masuk ke WC baunya sama misalkan, tidak pernah dibereskan. Ya suami lebih mainan HP, lebih seneng dia. Buat suami itu lebih tertarik dengan dirimu dibanding dengan HP-mu. Ya dirayu, ya digoda, begitu. Rumah tangga tuh yang ada, yang harmonis, yang luwes gitu loh ya. Ya suami mainan HP, ya istri yang menggoda, begitu. Jadikan dirimu lebih menarik dibanding HP-nya suamimu. Caranya gimana? Ya wallahu a'lam. Pokoknya Anda kan pasti lebih bisa. Assalamualaikum. Misal pakai jasa endorse, menggunakan wanita yang buka aurat untuk iklan produk kita supaya laris atau tambah followers, hukumnya apa? Dan apakah susahnya termasuk halal ataupun haram? Pasar Kliwon ini nanya. Jadi gini, ada orang punya barang ya, misalkan jualan daster. Dia minta di endorse, minta diiklankan. Endorse paham ya? Ini bahasa zaman now ini. Diiklankan. Jadi nanti ada perempuan pakai daster itu dipasang fotonya di mana-mana gitu. Jadi dasternya mereknya ini begitu ya. Boleh enggak? Seperti itu. Jadi kalau seperti itu, jadi gini. Itu ibaratnya begini, ada orang mau jual barang. Saya mau jual roti. Dan ada orang mau jual roti. Biar rotinya laku, disuruh yang jual perempuan, bajunya kekurangan bahan. Laris rotinya. Gimana? Jual belinya sah, ya. Jual beli roti sah. Jual beli roti sah. Tapi dia menggunakan wanita dengan pakaian kekurangan bahan yang buka aurat untuk iklan, haram. Jadi jual belinya gimana? Usahanya gimana? Jual belinya saya katakan sah menurut syariat. Itu saya menurut syariat. Berkahnya gimana? Wallahu a'lam. Yang jelas pasang perempuannya hukumnya haram. Saya endorse daster perempuan buka aurat. Gimana? Nanti jual beli dasternya sah.
Orang pesan barang Anda kirim, sah. Tapi Anda minta perempuan itu ngiklankan dan perempuan itu kelihatan auratnya, maka itu dosa. Sebanyak orang yang lihat gambar perempuannya mengiklankan pakaian Anda, maka dosanya juga Anda tanggung bersama dengan si perempuan itu tadi. Itu ya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. Waktu sudah selesai. Anallahu ta'ala alaikum futuhal arifin wa fakihna yakum fitin wa alimna wa iyyakum ta'wil wa dinna iyyakum la sawa'i sabila rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi rabbil alamin bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati اغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.